Suara Gama FM Jogja, the soundtrack of your life. Cici Priscilla membajak your friends in the morning pagi hari ini Akademia Jogja. Karena ya, Cici gak cuma sendiri pagi ini, tapi tepat di 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda ya, aku mau kasih informasi yang spesial buat kamu nih, Akademia Jogja, anak-anak muda di Jogja ataupun di Indonesia. Kita hari ini harusnya punya semangat yang luar biasa gitu ya di Hari Sumpah Pemuda ini. Makanya Cici gak sendiri, tapi aku sudah kedatangan tamu-tamu spesial pagi hari ini yang pasti bakal mencerahkan dan memberikan semangat untuk kita hari ini. Langsung saja mungkin aku mau sapa. Ini adalah teman-teman spesial dari teman-teman Museum Benteng Frederberg. Yang pertama mungkin aku mau sapa dulu, ada Mas Jauhari Kusbiantoro sebagai pamong budaya ahli muda. Selamat pagi Mas Jauhari. Selamat pagi Mbak Cici luar dan Akademia Jogja semuanya. Semangat ya Mas ya pagi-pagi ya. Oh semangat, Hari Sumpah Pemuda, ini benar. Oke, berikutnya ada Mas Erwin Junaidi selaku founder dari komunitas Malam Museum. Selamat pagi Mas. Halo, selamat pagi Mbak Cici. Oke, sehat ya Mas ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, jadi ada Mas Erwin dan juga Mas Jauhari ini Akademia Jogja. Kita akan ngomongin mengenai hal yang menurut aku relate banget sama zaman sekarang. Hari Sumpah Pemuda harusnya kita ngomongin generasi muda dong ya. Tapi kita sekarang ada di masa-masa yang semuanya digital 4.0 nih ya kan. Jadi bagaimana generasi muda dan tantangan digital masa kini gitu. Karena ya elah sekarang semuanya mah ke digital nggak sih Mas? Wah iya banget. Semua tuh kayaknya sekarang informasi itu semudah itu gitu. Kalau misalnya kita tarik sedikit ke mungkin 10 tahun lalu, 15-20 tahun lalu, kayaknya penyebaran informasi belum segininya banget gitu kan, iya, teknologi betul, informasi komunikasi. Tapi saat ini segitunya banget, semudah itu, secepat itu Akademia Jogja. Dan itu pasti akan ada muncul tantangan-tantangan, apalagi bagi kita di generasi muda gitu. Apalagi kalau misalnya ingat mungkin 2 tahun terakhir ini masanya pandemi, semuanya ke daring gitu. Semuanya ke daring gitu. Mau apa? Sekolah, mau yang kantor, meeting, semuanya ke online gitu ya. Oke, baiklah. Mungkin sebelum kita ke tantangan digital dan juga generasi muda gitu, aku pengen tahu update-nya dulu deh tentang Museum Benteng Frederberg ini ke Mas Jauhari nih Mas. Yang aku tahu gitu ya, beberapa bulan lalu yang aku tahu nih Museum Benteng Frederberg tetap melayani gitu untuk masyarakat Yogyakarta atau sekitarnya yang mau datang gitu, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, kalau yang sekarang ini nih di bulan Oktober ini nih, Museum Benteng Frederberg update-nya seperti apa sih buat kita? Iya, Mbak Cici dan Akademinya Jogja semuanya. Jadi sekarang update terbaru kita udah buka nih Mbak. Oke. Kita udah buka per Selasa kemarin. Tentu protokol kesehatan harus menjadi nomor 1 gitu. Dan yang nggak boleh lupa, lagi-lagi berurusan dengan digital nih, aplikasi Peduli Lindungi harus terpasang di HP Akademia Jogja semuanya. Oke. Jadi tetap begitu masuk harus scan aplikasi Peduli Lindungi seperti himbauan dari pemerintah juga begitu ya. Oke, kalau usia yang bisa masuk? Usia semuanya boleh masuk dengan persyaratan yang penting bisa scan aplikasi Peduli Lindungi. Dan bagi adik-adik kita yang masih di bawah 12 tahun pun juga tetap bisa masuk selama didampingi oleh orang tua. Baiklah, itu dia. Berarti bisa ya. Bisa. Untuk menuju ke Museum Benteng Frederberg di Yogyakarta nih, salah satu tempat untuk kita bisa ajak mungkin adik-adik kita, putra-putri kita untuk bisa dapat edukasi. Betul sekali. Tapi juga hiburan pasti tetap ada gitu kan. Ada. Dan kita juga mohon maaf karena di Benteng sedang banyak project ini, dan nanti akan ada suasana baru tentunya di akhir tahun ini. Kita sedang mempersiapkan view baru di depan di dekat Jalan Malioboro. Akan kita ubah view-nya, jadi akan menjadi ruang publik bagi masyarakat Jogja. Itu jadi akan ada sesuatu yang wow nanti. Aduh, ini masih rahasia kayaknya nih ya. Dari tadi tuh kayak Mas Jauhari mau bocorin tapi bocor gitu. Oke, akhir tahun ya Mas. Akhir tahun bisa kita lihat nanti. Baiklah. Aduh, semoga berjalan lancar gitu prosesnya. Jadi akhir tahun kita bisa sama-sama datang lagi ke Museum Benteng Frederberg. Itu berarti di area depan ya, dekat Jalan Malioboro ya. Iya, betul. Oke, nanti jadi public space juga, jadi semua bisa menikmati di sana. Iya, seru banget. Oke, itulah Akademia Jogja. Atau kalau mungkin kamu pengen tahu tentang Museum Benteng Frederberg, mungkin bisa cek mungkin di media sosial gitu ya. Iya, di museum.benteng.frederberg itu Instagramnya, kemudian nanti di
Facebook ada Museum Benteng Frederick Yogyakarta, di Twitter nanti Museum Benteng Frederick Yogyakarta juga. Oke, baik. Kalau bisa dikepoin media sosialnya, informasinya pasti ada di sana. Atau mungkin bisa chat ke Miminnya kali ya, kalau pengen nanya-nanya ya. Boleh sekali. Miminnya bukan Mas Jauhari kan ya? Oh, bukan. Kirain multi talent kalian Mimin. Oke, baiklah. Itu tadi sekilas tentang Museum Benteng Frederick gitu. Kalau sekarang aku ke Mas Erwin deh. Tadi sempat kita mention gitu kan, Mas Erwin as founder komunitas Malam Museum. Ya, nah, betul, Mbak Cici. sedikit nih Mas sebelum kita ngomongin ke tantangan digital ya dan juga Hari Sumpah Pemuda. Komunitas Malam Museum ini komunitas yang kegiatannya apa? Bergerak di bidang apa sih, Mas? Ya kalau Mbak Cici mikirnya apa ya kira-kira? Nah, itu dia. Komunitas Malam Museum. Nah, kedengaran Malam Museum itu apa kira-kira? Aku langsung dibayangkan aku ini sih film Night at the Museum sih. Jadi memang komunitas Malam Museum itu adalah sebuah komunitas yang di mana teman-teman generasi muda ya, terutama generasi milenial itu mengapresiasi museum, terus kemudian menyalurkan passionnya di bidang sejarah, cagar budaya dan permusiman itu dengan cara-cara yang tentu saja menyenangkan. Salah satu yang gimmick yang ditawarkan dalam kegiatan komunitas Malam Museum itu adalah jelajah malam di museumnya gitu. Wah, berarti beneran kayak Night at the Museum dong? Bener. Seru banget. Koleksinya nggak bakal hidup sih. Seperti kayak film serem juga ya Mas. Kalau agak serem, itu agak serem sih, benar-benar. Jadi dulu tuh teman-teman Fakultas Ilmu Budaya UGM itu termasuk saya dan 4 orang teman saya itu ngajuin ke Dikti waktu itu melalui program kreativitas mahasiswa dengan tajuk berkunjung malam hari di museum gitu. Nah kebetulan waktu itu juga masih bingung tuh museum mana yang mau buka malam hari ya Mas Jo ya Mbak Cici. Nah terus kemudian akhirnya kami dipertemukan dengan Museum Benteng Frederick. Nah makanya aku seneng banget nih maksudnya ada Benteng Frederick juga hari ini karena kami lahir di situ gitu. Karena ya kalau tanpa persetujuan dari Museum Benteng Frederick saya pikir komunitas Malam Museum juga nggak akan bisa lahir waktu itu. Itu tahun 2012 Mbak Cici kurang lebihnya. Dan kegiatannya itu memang sebenarnya murni edukasi ya. Jadi kalau mungkin teman-teman Akademia Jogja yang berpikir bahwa Malam Museum itu kayak uji nyali atau bukan gitu ya, bukan ya, enggak ya. Bukan, karena kami visi misinya itu lebih ke edukasi gitu kan kepada masyarakat karena tingkat angka kunjung museum di kalangan generasi muda itu cukup rendah waktu itu 2012 itu. Orang jarang banget pengen ke museum. Orang lebih seneng itu kayak wisata ke mall atau ke pantai atau ke gunung gitu kan. Tapi museum itu jadi pilihan ketiga gitu ya kalau misalnya kita daftar kuliah ya Akademia Jogja ya. Jadi harapannya kami sebenarnya kehadiran komunitas Malam Museum itu betul-betul merubah stigma merubah stigma bahwa ternyata museum itu ternyata menyenangkan dan kita bisa berkegiatan banyak banget di situ. Gitu. Ini kalau di era sekarang nih Oktober 2021 ini teman-teman komunitas Malam Museum apakah masih berkegiatan atau karena pandemi dan lain sebagainya kita agak vakum dulu atau gimana nih? Kalau sejak pandemi Maret 2020 ya Mbak ya sampai sekarang itu kegiatan kita memang banyak yang vakum sih. Jadi banyak yang vakum. Dan tetapi melihat perkembangan situasi dan kondisi epidemiolog gitu kan. Nah, kemarin sempat ngadain jelajah Malam Museum tapi ditukar jadi pagi ya Mas Jo ya. Jadi bukan jelajah Malam Museum lagi ya. Iya, vibes-nya agak berbeda ya. Jadi betul. Jadi diadainnya itu pagi hari, jadi malamnya itu dihilangin gitu ditanggalin gitu. Jadi jelajah museum gitu ya. Jelajah museum. Terus kemudian kami juga punya program namanya Jogja Walking Tour gitu ya. Jadi ngajakin teman-teman generasi muda dan masyarakat umum itu untuk mengunjungi beberapa situs-situs cagar budaya yang ada di Jogja. Kayak misalnya Kota Baru, Kota Gede, Kampung Kauman, Kampung Pecinan. Itu kemudian kami bawa teman-teman untuk berkunjung dan melihat situasinya. Menarik. Karena gini, tadi nama atau daerah-daerah yang disebutkan gitu ya sama Mas Erwin gitu. Jangan-jangan yang anak Jogja sendiri belum ngerti nggak paham. Contohnya adalah saya yang lahir besar di Jogja, tapi kalau ngomongin Kota Gede, Kota Gede rumahnya si A, rumahnya si B, tapi nggak tahu exactly Kota Gede tuh mungkin sejarahnya apa yang terjadi di sana gitu. Dan ternyata banyak juga istilahnya tempat-tempat gitu yang bisa jadi tempat kita beredukasi gitu kan ya. Betul. Menarik. Mungkin kalau misalnya Akademia Jogja mau kepoin gitu lebih dalam tentang komunitas Malam Museum ini, mungkin ada media sosialnya gitu Mas? Kami di media sosial itu bisa teman-teman jumpai itu di Instagram, Twitter, Facebook, Line ya.
hampir semua platform media sosial ya. Itu nanti di @malammuseum ya, M tengahnya cuma satu, Malam Museum disambung gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu update-nya. Kalau untuk yang walking tour-nya nanti bisa di @Jogja Walking Tour. Gitu. Baiklah, bisa dikepoin di situ gitu Akademia Jogja ya. Karena di kita masih dalam masa pandemi gitu ya. Kita kan harus pilih-pilih juga gitu mana kegiatan yang bisa kita ikuti, tentu saja dengan protokol kesehatan yang baik, dan tapi bisa kasih nggak cuma hiburan aja tapi juga informasi edukasi buat kita gitu. Betul. Nah, ini nih salah satunya Akademia Jogja ya. Baiklah, kita akan rehat sebentar nih Mas Erwin dan juga Mas Johari gitu. Kita akan masih ngobrolin lagi Akademia Jogja, dan pagi hari ini teman-teman spesial aku tidak hanya bawa informasi tapi juga bawa hadiah. Nah, ada hadiah dari Museum Benteng Frederberg gitu kan. Ada berapa nih Mas Johari hari ini? 10 Mbak. Ada 10, wah nggak cuma 1, 2, 3, ada 10 nih Akademia Jogja. Caranya gampang banget, kita akan kasih 10 hadiah ini untuk 10 penanya terbaik gitu ya pagi hari ini. Jadi boleh kamu langsung aja bisa WhatsApp di 0. Waduh, udah banyak ternyata Mas. Belum kita kasih tahu hadiah, udah banyak ya WhatsApp. Langsung bisa WhatsApp aja di 0811 250 1017. Jangan lupa tulis nama kamu gitu, dan juga pertanyaan dengan jelas gitu, agar kita bisa langsung obrolin aja nanti pagi hari ini Akademia Jogja, dan kita akan cari 10 penanya terbaik untuk dapat 10 bingkisan dari Museum Benteng Frederberg. Tentu saja masih kita ngomongin mengenai generasi muda dan tantangan digital ya. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi habis yang satu ini. So stay tune terus di Your Friends in the Morning. Suara Gama FM Jogja, the soundtrack of your life. Dari tadi udah banyak banget request BTS, sudah aku putarkan Akademia Jogja. Tadi Life Goes On ya, spesial buat kamu pagi hari ini. Dan aku masih bersama dengan teman-teman aku dari Museum Benteng Frederberg Yogyakarta. Ada Mas Erwin Junaidi dan juga Mas Johari Kusbiantoro gitu. Kita masih lanjut ngomongin mengenai generasi muda dan tantangan digital, karena di Hari Sumpah Pemuda juga ini ya, 28 Oktober. Oke. Udah banyak yang ikutan gabung bertanya, cuman ini kayak satu dulu deh, biar relate gitu ya. Ini ada 0821 41 sekian. Gimana caranya gabung sama komunitas Malam Museum? Tadi sebenarnya sudah disebutkan sedikit gitu, bisa langsung kepoin media sosialnya gitu ya, Mas Erwin ya. Atau mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi infonya? Jadi kalau pengen gabung, nanti ada 2 versi ya. Kalau misalnya teman-teman gabung sebagai peserta, itu terbuka untuk umum. Nanti bisa dikepoin aja di Instagramnya kami atau di semua media sosial kami. Dan segala usia boleh ikut di semua kegiatan kami, dan terbuka untuk umum. Nah, yang kedua, kalau teman-teman pengen gabung dan mengaktualisasikan diri sebagai anggota di komunitas Malam Museum, itu kami setiap tahun itu akan selalu mengadakan open recruitment buat Akademia Jogja yang berstatus mahasiswa. Jadi gitu Mbak Cici, kalau misalnya teman-teman mahasiswa yang punya passion di bidang sejarah, nggak mesti harus jurusan yang relate dengan yang relate dengan museum gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya kesenangan gitu kan, atau passion di bidang sejarah, museum dan cagar budaya, nanti bisa gabung di komunitas Malam Museum. Oke, baiklah. Satu lagi nih yang relate pertanyaannya dari 0881 67 sekian. Aduh, saya nggak dikasih nama ya. Pagi Suara Gama mau nanya dong, ada nggak program mungkin dari Museum Benteng Frederberg atau dari teman-teman komunitas untuk edukasi anak-anak usia 3-7 tahun? Silakan mungkin Mas. Iya, jadi kita terbuka untuk semua usia Mbak. Jadi kalau pengen berkunjung ke museum dan misalkan memang dalam jumlah besar rombongan anak-anak seperti itu, dan butuh pemanduan khusus, program khusus, nanti bisa langsung berkirim surat ke kami. Gitu nanti kita akan menyesuaikan dengan jadwal mereka. Tapi kalau dalam masa pandemi ini kita opennya baru Selasa sampai Jumat. Gitu. Jadi weekend kita masih tutup. Jadi seperti itu, mudah. Berarti bisa ya kalau misalnya mau ada edukasi untuk anak-anak gitu ya. Bisa. Kalau dari teman-teman komunitas Malam Museum? Gini Mbak Cici dan teman-teman, kami punya program namanya Kids in Museum. Kids in Museum. Jadi untuk anak-anak usia sebenarnya dibatasi ya 6 sampai 12 tahun ya. Kalau 3 tahun belum ya. Karena kami berpikir bahwa memang menghadirkan sebuah narasi ya. Narasi kesejarahan yang mungkin itu sangat berat ya Mas Jo ya. Benar. Itu kemudian harus kami olah betul-betul dan disampaikan kepada anak seusia itu gitu ya. Jadi ada di program Kids in Museum. Nanti ditunggu aja kalau misalnya teman-teman udah
kondisi pandemi ini sudah semakin membaik, nanti insya Allah kita bakal ngadain kegiatan itu. Soalnya kayak misalnya kita menarasikan tentang peninggalan Candi Borobudur gitu kepada anak kecil itu kan nggak nyampe ya. Nah itu dengan cara-cara kayak misalnya mendongeng, kayak gitu. Jadi storytelling seperti itu ada sih di komunitas Small Muslim. Oke, baik itu ya. Terima kasih untuk pertanyaan. Nanti kita akan baca-baca lagi pertanyaan dari Akademia Jogja. Kalau sekarang mungkin tadi karena Mas Erwin yang terakhir ngomong, saya kembali ke Mas Erwin lagi. Oke. Kita ngomongin tentang Sumpah Pemuda nih Mas ya. Sedikit deh mungkin kita kembali ngomongin tentang apa yang terjadi di Hari Sumpah Pemuda gitu. Karena aku aja nih Mas, gitu istilahnya kalau ngomongin pelajaran sejarah terakhir kan SMA ya. Karena aku kuliah nggak relate sama sekali dengan sejarah gitu di perkuliahanku. Jangan-jangan nih kalau misalnya kita bikin social eksperimen gitu, kita ke teman-teman mungkin yang ada di sekitar kantor Suara Gama FM gitu, kita tanya, kamu tahu apa tentang peristiwa Sumpah Pemuda? Bisa jadi nggak tahu, cuman kayak Sumpah Pemuda, ya pemuda-pemuda bersatu, gitu. Oh ya pemuda-pemuda ada sumpah, 3 tuh apa ya, berbangsa satu, berbahasa gitu. Bisa jadi nggak tahu. Nah, coba sedikit kita ulik lagi, Mas, apa sih yang terjadi di peristiwa Sumpah Pemuda itu sebenarnya? Jadi gini teman-teman Akademia Jogja, Sumpah Pemuda itu sebenarnya proklamasi kebangsaan ya. Proklamasi kebangsaan. Kalau 17 Agustus 1945 itu proklamasi berdirinya negara. Kalau di Sumpah Pemuda itu proklamasi kebangsaan, peristiwa munculnya bangsa Indonesia ke permukaan gitu loh. Karena kenapa? Konsep tentang bangsa Indonesia itu baru lahir itu pada peristiwa Sumpah Pemuda itu. Itu diproklamirkan oleh teman-teman itu juga para pemuda yang dari Jawa itu Yong Yava, terus kemudian dari Sumatera itu ada Yong Sumatran and Bon, terus kemudian Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Minahasa dan yang lain-lain tuh. Yong itu muda ya, pemuda ya dalam bahasa Belanda. Itu kemudian mereka bertemu di Batavia waktu itu di Jakarta ya, di ibu kota Hindia Belanda waktu itu, untuk kemudian menyatukan atau menyamakan persepsi mereka tentang perjuangan sebuah Indonesia yang betul-betul merdeka gitu. Itu yang kemudian mereka usung di sana. Mungkin sebagian besar tidak tahu, atau mungkin ada beberapa yang sudah tahu bahwa peristiwa Sumpah Pemuda itu dicetuskannya itu di kos-kosan. Ya, Mbak Cici tahu nggak kira-kira? Ini nggak ada di buku sejarah nih, nggak ada nih. Kalau di Batavia iya, tapi nggak ada tuh. Nggak tahu kan kalau itu di kos-kosan. Ya kalau kita di sini kan di kos-kosan ngapain gitu kan? Paling main game atau apa. Ternyata Sumpah Pemuda itu dicetuskan di kos-kosan gitu. Jadi kos-kosannya teman-teman mahasiswa Stovia waktu itu. Jadi sekolah dokter Jawa yang ada di Batavia. Dan bapak kosnya itu adalah orang keturunan Tionghoa yang punya rumah kos, di mana kemudian anak-anak mahasiswanya itu kayak misalnya Muhammad Yamin, terus kemudian Amir Syarifuddin, terus Sugondo Joyo Puspito, itu yang tokoh-tokohnya Sumpah Pemuda itu ngekos di situ gitu loh. Dan menjadikan kos-kosannya itu sebagai semacam tempat titik kumpul gitu loh, titik kumpul teman-teman pemuda untuk betul-betul mendiskusikan tentang arah masa depan bangsa Indonesia gitu. Wow, luar biasa. Aku baru tahu nih fakta ini. Karena kalau kita mau agak relate dengan kehidupan sekarang ya, tadi kayak yang dibilang Mas Erwin gitu. Kos-kosan sekarang ya ngapain sih kita di kos-kosan ya kan? Sama sih, komunitas Malang Muslim juga lahirnya di kos-kosan ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Sebenarnya sama, berulang gitu kan. Ngobrol-ngobrol gitu kan di kosan. Kita mau bikin apa sih? Kita mau bikin kegiatan apa sih? Jadi nggak sedikit gitu loh peristiwa besar itu terjadi di kos-kosan gitu ya. Iya, tempat salah satunya Sumpah Pemuda. Benar-benar gitu. tempatnya kayaknya biasa aja gitu, tempat ngumpul-ngumpul doang, tapi ternyata dari ngumpul-ngumpul itu melahirkan ada value tertentu dan nilai itu benar-benar ada di bangsa Indonesia sampai sekarang gitu ya. Luar biasa sih. Nah, kalau kita agak relate nih sama era digital sekarang nih, Mas Erwin gitu. Gimana jadi kita harus mensosialisasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda ini agar bisa kita serap dengan baik gitu sebagai kita generasi muda di 4.0 gitu. Berat banget pertanyaannya ya Mas. Saya juga baca itu kayak berat banget gitu. Jadi seperti ini, cara gampang sebenarnya tuh kemudian menyampaikan nilai-nilai itu karena peristiwanya itu sudah terjadi gitu kan. Terus kemudian kita tidak bisa kembali ke sana kecuali kalau misalnya kita punya pintu Doraemon itu. Betul, atau kita Avengers ya, Endgame, kita ada time travel. Gitu.
Yang jelas yang bisa kita ambil di situ adalah semangatnya, spiritnya sebenarnya. Tadi seperti yang saya katakan bahwa para pemuda ini punya tujuan yang sama, terus kemudian berkumpul, berserikat, terus kemudian berdiskusi dan sangat dinamis sekali diskusi mereka. Kemudian akhirnya tercetuslah sebuah ikrar yang tadi yang Mbak Cici sudah sampaikan itu. Nah, cara menyampaikan itu banyak sih sebenarnya. Kayak misalnya salah satunya dengan berkunjung ke museum gitu ya. Mungkin teman-teman masih banyak yang malas baca buku sejarah yang tebel banget gitu kan. Atau pelajaran sejarah di sekolah itu yang biasanya ditempatkan di jam akhir gitu ya. Jam-jam pulang sekolah gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa ke bisa ke museum gitu. Terus kemudian setelah kalau teman-teman datang ke museum dan melihat banyak peristiwa yang tergambarkan di museum, carilah peristiwa-peristiwa yang sebenarnya itu jarang diangkat seperti tadi yang saya sampaikan gitu kan, kayak ya siapa sih sebenarnya sosok Muhammad Yamin, siapa sosok Amir Syarifuddin, kok bisa dia kemudian berpikiran soal itu gitu. Tempat kejadiannya apa gitu kan, di mana, siapa yang terlibat kayak gitu. Itu hal-hal seperti yang kemudian bisa dan diwujudkan dalam bentuk konten gitu. Kontennya nanti teman-teman bisa lewat video TikTok atau IG story atau segala macam. Jadi ya tergantung dari teman-teman sih idenya seperti apa. Yang jelas intinya ya nilai-nilai itulah yang kemudian kita sampaikan, atau spirit itu yang kemudian kita bawa ya dari peristiwa Sumpah Pemuda itu ke masa yang sekarang. Iya, benar. Karena gini, kalau misalnya ngomongin sejarah, banyak orang yang bilang belajar sejarah tuh ngebosenin dan lain sebagainya. Tapi kalau aku pas belajar sejarah gitu, walaupun ada part-part ngebosenin, jelas di sekolah segala macam. Tapi begitu kita ngerti ceritanya, terus aku memvisualisasikan dalam otakku, gitu ngerasa kayak, ih keren banget loh, ya kan? Ada anak-anak muda di masa itu yang kalau kita agak mau lihat lebih luas di masa itu kan pasti nggak segampang di masa ini ya, ya kan? Dulu komunikasinya juga masih belum semudah sekarang gitu kan. Itu dia. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi ada fun fact yang sebenarnya kalau kita ini tuh kayak misalnya Muhammad Yamin ini keren banget loh gitu ya. Itu yang perlu kita ulik ya lebih dalam gitu, biar kita juga jadi happy mengenal sejarah kita sendiri gitu ya. Oke deh, kita rehat sebentar nih Akademia Jogja. Abis ini nanti aku mau nanya juga sama Mas Jauhari, apakah ada visualisasi terkait Sumpah Pemuda di Museum Benteng Frederiksburg? Aku yakin pasti ada, tapi kita akan cari tahu lebih dalam lagi. Akademia Jogja masih terbuka kesempatan buat kamu yang mau ikutan mendapatkan hadiah ya, bingkisan dari Museum Benteng Frederiksburg. Ada 10 kita kasih pagi hari ini. Sekali lagi kamu bisa ikutan gabung di 0811 250 1017. Masih disiarkan langsung dari Kompleks Wisma Kagama Blok E Yogyakarta. Masih di Your Friends in the Morning barengan Cici Priscilla dan juga teman-teman aku, tamu spesial kita dari Museum Benteng Frederiksburg gitu ya. Kita akan langsung aja nih mulai ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pagi hari ini Akademia Jogja dari Nia. Selamat pagi Suara Gama. Mau nanya dong untuk Mas Jauhari gitu ya. Apakah Museum Benteng Frederiksburg sendiri ada peringatan Sumpah Pemuda saat ini? Ada kegiatan apa saja mungkin yang bisa diikuti dalam rangka Hari Sumpah Pemuda? Nah, ini relate sama pertanyaan aku nih Mas. Aku mau nanya, tadi kan kita udah ngomong sama Mas Erwin mengenai sebenarnya apa yang terjadi di 28 Oktober gitu, Hari Sumpah Pemuda. Nah, kalau di Museum Benteng Frederiksburg sendiri ada nggak sih kayak visualisasinya gitu yang terkait peringatan Sumpah Pemuda ini? Iya, kalau visualisasi secara langsung terkait dengan Sumpah Pemudanya memang tidak ada ya. Tapi yang berhubungan itu ada. Misalkan tadi disebutkan ada beberapa organisasi yang terlibat dalam Sumpah Pemuda kayak Jong Java. Itu kita ada visualisasinya di diorama. Itu ketika mereka mengadakan pertemuan di dalam Jayadipuran. Dalam Jayadipuran ini sekarang di Brigjen Katamso ya. Di Brigjen Katamso yang sekarang dipakai salah satu OPT di Kemdikbud juga. Jadi kita ada visualisasinya di sana. Kebetulan mereka mengadakan pertemuannya pas tahun 1928 juga, bulan Desember sekitar tanggal 23 waktu itu. Selain itu, kalau visualisasi yang terkait dengan gerakan pemuda, ada Budi Utomo juga yang mereka melakukan kongres waktu itu di Quake School. Quake School ini sekarang SMA 11.
Itu di sana dulu pernah dipakai untuk kongresnya Budi Utomo setelah pendirian ya, bulan Oktober 1908. Jadi itu yang relasi yang paling dekat dengan Sumpah Pemuda. Jadi kalau terkait dengan Sumpah Pemudanya khusus ya pasti ada di Jakarta ya, yang sekarang jadi Museum Sumpah Pemuda itu. Jadi itu yang kita tampilkan di Benteng saat ini. Oke, baik. Nah, kalau misalnya ini kita relate dengan teknologi zaman sekarang gini, kita udah di 2021, teknologi semakin pesat gitu. Tadi ada juga beberapa pertanyaan mengenai ini, kalau pertanyaan tadi bahasanya agak ribet nih, apa strategi dari Museum Benteng Fredericksburg gitu. Tapi kalau mungkin aku lebih simpelin aja gitu, lebih membuat itu lebih mudah aja, sederhana aja gitu. Ini teknologi semakin pesat nih. Nah, kalau dari Museum Benteng Fredericksburg, apa yang dilakukan untuk mungkin bisa melengkapi gitu visualisasinya agar kita nih anak muda bisa tetap nyaman gitu datang ke Museum Benteng Fredericksburg? Ya, memang ini tantangan ya bagi museum untuk bisa menghadirkan suasana yang berbeda, terutama digital native anak-anak sekarang ini kan luar biasa tinggi memang. Betul. Nah, maka untuk menjembatani itu kita mulai tahun kemarin sebetulnya kita sudah memfasilitasi beberapa audio dan juga digital teknologi ya di Museum Benteng Fredericksburg. Kemarin ada holorama. Sebetulnya ada juga untuk anak-anak namanya Dream Corner sebetulnya. Tapi karena pandemi, pas kemarin mau dibuka pandemi, akhirnya harus kita close sampai dengan hari ini. Dan kita sekarang sedang mengerjakan project juga digital. Ada namanya Magic Wall. Oh, wow. Itu. Ini ya semoga akhir tahun bisa dibuka karena ini berada di diorama utama, di diorama 1. Nanti akan ada sesuatu yang menarik di sana dan kita persembahkan untuk Akademinya Jogja gitu ya, di masyarakat Jogja nanti bisa berkunjung, semoga akhir tahun sudah bisa dinikmati. Itu ada Magic Wall, kemudian ada digital relief itu tentang Jogja kembali gitu. Menarik. Dan nanti yang mungkin ditunggu juga ada namanya augmented reality. Oh, apa tuh, Mas? Jadi mungkin teman-teman pernah membayangkan ya, membayangkan benteng dulu pada masa Belanda itu seperti apa kehidupannya gitu. Nah, ini yang akan kita wujudkan melalui augmented reality. Jadi teman-teman akan pakai alat khusus masuk ke museum, kemudian bisa merasakan auranya benteng masa lalu itu seperti apa. Kayak masuk ke dalam dunia game gitu kan, tapi ceritanya di dunia zaman dulu gitu. Iya, betul sekali. Keren. Ini yang sedang kita bikin. Oke. Dan kita berdoa semoga situasi pandemi ini semakin membaik. Betul ya. sekali, kita gitu. berharap jadi, seperti itu. Bener-bener jadi biar bener-bener akhir tahun gitu bisa kita nikmati bersama gitu, segala macam prosesnya bisa lancar ya. Oke, lanjut, ada Duta di Depok. Nah, ini juga pertanyaannya menarik banget nih, Mas Duta, luar biasa pertanyaannya banyak. Tapi kayaknya aku ambil satu pertanyaan yang juga pengen aku tanyakan ke Mas Erwin ataupun ke Mas Jauhar ini. Ini menarik. Kalau kita ngomongin teknologi sekarang, generasi muda dan juga dunia digital, kita kan harus bisa mengoptimalkan diri sebagai generasi muda agar kita bisa produktif gitu dengan memakai digital gitu ya zaman sekarang. Nah, gimana sih caranya agar generasi muda sekarang punya etika digital? Wah, ini menarik nih, etika digital. Jadi kita bisa terhindar dari konten-konten negatif gitu. Kalau kita agak tarik hubungannya dengan semangat Sumpah Pemuda gitu. Silakan, mungkin Mas Erwin, monggo. Oke. Iya, pertanyaan luar biasa ya, dan dia bisa dijawab dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Betul. Gitu. Ini kayaknya kalau di kuliah gitu kan, komunikasi 1 semester sendiri nih, Mas. Betul. Satu mata kuliah nih. Jadi cuman seperti ini Mbak Cici dan Mas Duta tadi yang udah nanya di Depok tadi. Satu hal sebenarnya yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua itu adalah upaya untuk menguatkan literasi digital kita. Kita kan sekarang udah kayak kebanjiran informasi. Kalau bahasanya Alvin Turner itu dia bilangnya tsunami informasi. Dia bilangnya kayak gitu loh. Kita tuh dapat informasi dari kanan kiri, depan belakang, bawah atas kayak gitu, yang kemudian kita tuh betul-betul literasi yang kuat gitu loh. Nah, kalau kita tarik dengan semangat Sumpah Pemuda itu tadi,
Nah, orang-orang yang mencetuskan Sumpah Pemuda ini orang-orang terpelajar loh ya. Itu yang harus kita pahami. Dan mereka bacaannya luar biasa kuat sekali. Kayak misalnya Muhammad Yamin, terus kemudian Amir Syarifuddin. Mereka bacaannya tuh, bukunya tuh luar biasa. Nah, sehingga kemudian semangat itu atau spirit itulah yang kemudian kita bawa hari ini gitu. Jadi kita tidak menelan mentah-mentah informasi yang kemudian kita dapatkan karena tsunami informasi yang sudah terjadi itu. Nah, kita kemudian melakukan perenungan terlebih dahulu, terus kemudian betul-betul banyak membaca. Jangan sampai kemudian kita tidak memahami duduk perkaranya. Itu paling gampang sekarang kan netizennya sekarang komentar. Benar. Budaya komentarnya jadi makin banyak kan. Bukan mulut tapi jempol ya. Betul. Orang budaya komentarnya kuat banget gitu kan. Iya, bener. Dia nggak memahami, maksudnya teman-teman tidak memahami konteksnya, tidak memahami kemudian kenapa itu bisa terjadi. Gampang banget tuh tiba-tiba langsung komentarnya banyak banget. Ya, kalau kita lihat tuh berita-berita di di media sosial gitu kan, yang paling seru bacain apanya coba? Bukan bacain caption, bacain komennya kan? Iya kan? Wordnya itu loh, perangnya iya, itu. makanya. Nah, itu sebenarnya spirit dari Sumpah Pemuda itu yang kemudian harus kita bawa. Literasi. Kalau dulu mungkin literasinya kita masih baca buku manual gitu ya, buku-buku yang terbit gitu. Ya sekarang kita bisa, pilihannya itu ada dua, ya buku yang manual juga dan e-book yang bisa teman-teman download dan bisa teman-teman baca, jurnal dan segala macam. Yang itu yang kemudian bisa membuat filter gitu loh dari tsunami informasi yang kita dapatkan. Betul. Jadi nggak langsung spontan langsung mungkin repost atau langsung taruh di WhatsApp grup dan lain sebagainya. Tapi kita benar-benar harus pahami konteksnya dulu gitu ya. Literasi digital yang penting. Yes, itu dia. Oke, lanjut. Ada banyak pertanyaan lagi nih dari Akademia Jogja. Bentar, aku akan pilih. Oke, yang ini kayaknya nih. Dari 085942 ada Aprili ya, benar, Aprili. Oke. Gimana sih cara kita, ini mungkin lebih ke Mas Johari ya. Gimana cara kita untuk ikut andil dalam menjaga museum? Terus kalau misalnya kita mau gabung, kira-kira apakah bisa? Oh, ini mungkin ke komunitas ya. Kalau misalnya mau gabung nanti feedbacknya apa kalau misalnya kita menjadi anggota? Oke, berarti yang ke Mas Johari dulu mengenai bagaimana cara kita ikut andil menjaga museum saat ini? Iya, jadi kebetulan kalau di Benteng kan ini museum kita berada di sebuah bangunan cagar budaya ya. Otomatis kalau untuk menjaganya secara fisik ya kita harapkan perilaku vandalisme tidak terjadi sebagaimana dulu pernah beberapa waktu lalu viral yang di SO itu ya. Itu kita harapkan tidak terjadi. Kemudian cara menjaga yang lain tentu saja mensosialisasikan ke anak-anak muda gitu. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mengenalkan objek sejarah penting di kota Jogja ini yang syarat akan nilai-nilai sejarahnya. Jadi literasi sejarah kita itu harus kemudian juga bisa baik. Jadi cara menjaganya kira-kira seperti itu, memperbaiki literasi sejarah kita, kemudian pengetahuan kita terkait dengan museum itu apa, karena di Jogja ini kan museumnya juga beragam ya. Tidak hanya museum sejarah, tapi ada yang teknologi, ada yang tentang maritim, macam-macam. Jadi ini cara menjaga kita ya sering-seringlah main ke museum, mensosialisasikan dan menggunakan tadi media sosial sebagai bagian dari cara kita untuk menyebarkan informasi itu. Benar-benar. Jangan-jangan nih Akademia Jogja, buat kita yang di Jogja juga jangan-jangan kita nggak tahu kalau ternyata Yogyakarta itu pernah menjadi tempat sejarah yang banyak gitu kan. Ada banyak peristiwa sejarah yang terjadi di Yogyakarta. Jangan sampai kita nggak tahu gitu. Oke, tadi ke Mas Erwin, kalau misalnya ikutan gabung gitu, apa aja sih feedback yang bisa kita ambil kalau kita menjadi anggota? Jadi sebelum saya jawab soal itu ya Mbak ya, mungkin saya nyambung ke Mas Jo ya. Museum sekarang tuh udah berubah paradigmanya ya. Dulu tuh kita masih paradigma museum itu objek oriented gitu. Orientasinya bagaimana kemudian merawat koleksi, bagaimana kemudian memajang koleksi, tapi kemudian lupa dengan bagaimana mengomunikasikannya kepada masyarakat. Terus kemudian bagaimana masyarakat itu juga ikut terlibat dalam tata pamer, terlibat dalam kegiatan-kegiatan museum. Nah, sekarang itu museum itu sudah bergerak ke public oriented seperti itu.
semua orang boleh mengapresiasi diri itu di museum. Entah latar belakangnya itu tidak relate dengan museum, itu silakan. Yang senang yang senang nari, yang senang fashion, yang senang apa, itu bisa kemudian betul-betul menjadikan museum itu sebagai wahana publik untuk mengapresiasi dan mengekspresikan diri di sana gitu loh. Sehingga kemudian ya silakan komunitas apapun gitu ya Mas Jo ya. Bisa. Nggak hanya komunitas yang relate dengan museum kayak malam museum ya. Ya kalau teman-teman seneng tari ya silakan gitu kan. Museum juga bisa dipakai gitu untuk kemudian menjadi ajang kita untuk menunjukkan diri gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, untuk jawaban kemudian benefit ketika kita gabung di komunitas malam museum ini, kalau jadi anggota itu ya Mbak ya, jadi kita tidak hanya sekedar kemudian kita mendapatkan pengetahuan tentang sejarah, pengetahuan tentang permusiuman, pengetahuan dengan cagar budaya gitu. Kami juga ada workshop yang kami berikan kepada teman-teman anggota itu. Workshopnya itu kayak misalnya bagaimana sih membersihkan batuan candi kayak gitu kan. Bagaimana merawat koleksi berbahan logam kayak gitu, bagaimana merawat koleksi berbahan kertas kayak gitu. Ternyata ada caranya sendiri ya? Ada caranya, betul. Dan itu kami kerjasamakan dengan pihak-pihak yang memang melakukan konservasi seperti itu. Salah satunya Museum Benteng ya, kayak kemarin kita kemudian bagaimana sih kemudian merawat koleksi berbahan logam gitu ya Mas Jo ya. Nah, kalau yang di cagar budaya candi misalnya kami kerjasama dengan UPT Kemendikbud, namanya Balai Pelestarian Cagar Budaya, KI atau Balai Konservasi Borobudur. Itu kami ajak teman-teman anggota tuh untuk melihat secara langsung dapurnya kayak gimana sih gitu kan. Orang bekerja di museum itu kayak gimana sih. Nah, ketika kita udah tahu tuh cara kerjanya kayak gimana, bersusah payahnya seperti apa ya gitu ya, berpeluh ya, berkeringatnya seperti apa, kemudian merawat benda-benda cagar budaya ini, akhirnya kemudian muncul kecintaan gitu ya, kecintaan bahwa betul-betul ternyata museum itu kita harus rawat gitu kan, benda koleksi itu kita harus rawat, benda cagar budaya itu kita harus rawat seperti itu. Oke. Jadi pasti ada banyak informasi, edukasi yang kita dapatkan gitu ya kalau kita gabung di komunitas pastinya gitu. Oke, baiklah. Kita rehat sebentar lagi Akademia Jogja. Abis ini kita akan balik lagi masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Erwin dan juga Mas Jauhari. Kamu juga masih boleh ikutan gabung di 0811 250 1017. Alright, itu tadi dia track of the week kita minggu ini, Adele Easy on Me Akademia Jogja. Tapi easy dulu pagi ini, jangan in a rush dulu, santai dulu, tapi semangatnya harus tetap ada karena ini hari Sumpah Pemuda juga 28 Oktober gitu ya Akademia Jogja. Thank you banget yang sudah ikutan gabung. Ada banyak sekali pertanyaan yang masuk pagi hari ini Mas Erwin dan Mas Jauhari, cuman ya namanya waktu ya, kalau kita bahas semua kayak nanti kita kelar jam 5 sore nanti. Jadi terima kasih yang sudah ikutan gabung Akademia Jogja. Ini banyak yang dari luar kota juga tadi. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Palembang tadi, ada juga dari banyak kota gitu ya. Thank you yang udah ikutan gabung, mungkin di streaming gitu ya Suara Gama FM pagi hari ini. Kita mau sampaikan 10 orang yang berhasil dapat hampers, dapat bingkisan dari Museum Benteng Frederberg. Silakan mungkin Mas Jauhari, Mas Erwin bisa dibacakan. Iya, jadi selamat kepada Akademia Jogja ini 10 orang. Yang pertama ada Ira di 0812 279 sekian-sekian. Kemudian ada Nia 0877 38 sekian-sekian. Aprili 0859 42 sekian-sekian. Deborah 082349 sekian-sekian. Maris 0853 43 sekian-sekian. Afif 0854 sekian-sekian. Judith 08816 sekian-sekian. Meus 08564 sekian-sekian. Siti 08386 sekian-sekian. Dan terakhir Meita 08112556 sekian-sekian. Oke, itu dia 10 pemenang kita pagi hari ini yang dapetin bingkisan. Kita kasih tepuk tangan kali ya. Boleh kita kasih tepuk tangan sebentar? Ada tepuk tangannya? Nah, ada. Kita punya tim untuk tepuk tangan memang. Oke, baiklah. Untuk menutup talk show kita pagi hari ini gitu ya, bersama teman-teman Museum Benteng Frederberg. Di Hari Sumpah Pemuda kita ngomongin generasi muda dan tantangan digital. Mungkin nanti saya satu pertanyaan bisa dijawab nanti Mas Jauhari dulu, terus nanti ke Mas Erwin gitu ya. Jadi bagaimana nih, apa yang bisa kita ambil sebagai generasi muda, peran kita di Hari Sumpah Pemuda ini, di era digital ini, dan juga kaitannya agar kita tetap bisa menjaga museum gitu. Silakan Mas Jauhari.
Iya, jadi Akademia Jogja dan juga Mbak Cici sekarang seperti tadi disampaikan oleh Mas Erwin, museum ini sekarang terbuka untuk semuanya. Okay. Gitu ya. Kami merangkul semua komunitas, tidak hanya komunitas yang berhubungan dengan sejarah saja, tapi semuanya untuk kemudian bersama-sama membangun museum. Jadi museum ini sekarang milik masyarakat. Okay. Jadi program-program itu kita harapkan masyarakat bisa berpartisipasi untuk menyampaikan gagasannya ke museum. Seperti apa kedepannya museum di Jogja ini, khususnya Museum Benteng Frederick ini mau seperti apa? Ini masyarakat bisa turut serta memberikan gagasannya, bisa disampaikan melalui media sosial dan juga media yang lainnya. Dan kita juga sangat mengharapkan kunjungan ke museum. Jadi kalau sekarang mungkin banyak waktu kita digunakan untuk rebahan ya. Ya. Lah mungkin sesekali keluar gitu ya, jalan-jalan walaupun masih pandemi, dengan protokol kesehatan bisa main ke museum gitu. Dan suasananya pasti akan berbeda dari waktu yang lalu, dan tentu harapannya juga media sosial menjadi bagian untuk mensosialisasikan. Jadi kita harapkan juga Akademia Jogja bisa menggunakan medianya masing-masing gitu ya untuk menyalurkan ekspresinya. Ketika berkegiatan di museum juga bisa menyampaikan mensosialisasikan kepada orang-orang di sekitarnya. Oke, baiklah Mas Erwin, monggo silakan sekaligus closing statement kita. Closing statement terlalu berat, terlalu susah untuk diungkapkan. Kayak lagi di seminar gitu rasanya. Iya, betul ya. Buat teman-teman Akademia Jogja semua ya, selamat Hari Sumpah Pemuda tentu saja. Dan saya selalu menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa Sumpah Pemuda itu tidak butuh kita hafalin peristiwanya seperti apa, tidak butuh kita kemudian ini, tapi yang harus diambil adalah spiritnya, ya, semangatnya. Bagaimana kemudian pemuda terpelajar ini kemudian mengusung sebuah tema besar bahwa kita tuh bertanah air yang satu, terus kemudian berbangsa yang satu, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan kita itu ya bahasa Indonesia. Dan di tengah era digital yang saat ini yang kita kebanjiran banyak informasi dan menguatnya rasa primordialisme yang juga memang sangat menguat seperti ini, cobalah kita kembali kepada peristiwa Sumpah Pemuda untuk kembali merefleksi dan mengambil semangatnya bahwa kita itu adalah bangsa yang betul-betul senasib seperjuangan di zaman itu, dan kemudian mengusung pluralisme gitu kan, yang mendukung semua kalangan, tidak memandang kemudian suku, ras, agama kita seperti apa. Jadi kita melebur jadi sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Seperti itu sih. Baiklah, luar biasa. Sekali lagi terima kasih buat kedatangannya, kehadiran informasinya juga Mas Jauhari Kusbiantoro dan juga Mas Erwin Junaidi. Kita tunggu nanti main-mainnya lagi ke Suara Gama FM untuk kita bisa ngulik lagi informasi lain yang spesial ya. Siap. Sekaligus selamat Hari Sumpah Pemuda juga untuk kita semua Akademia Jogja nih, generasi-generasi muda. Yuk kita jadi generasi muda yang benar-benar bisa mencintai bangsa kita dan juga membanggakan bangsa Indonesia pastinya ya. Kita pamit dulu, sudah jam 10 pagi, udah 1 jam ternyata. Nggak berasa gitu Akademia Jogja. Thank you yang udah ikutan gabung dari tadi gitu ya. Sekarang Cici Priskila juga pamit dulu, jangan mengeluh di hari ini, kesusahan sehari cuman buat sehari. Cici Priskila pamit, Mas Erwin dan Mas Jauhari juga ikutan pamit. Kita ketemu lagi di kesempatan yang pasti lebih menyenangkan ya. See ya.
terus persembahan video dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share YouTube channel Museum Benteng Friedeburg Yogyakarta.